Misterius kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Jika kalian semua menangkap antusiasme yang ada dari wajah dan suara saya ini, karena hari ini saya baru tahu, sebenarnya telat 1 hari, kalau ternyata buat pertama kali, this is top press also, obat untuk penderita corona akhirnya ditemukan. Betul, ini bukan clickbait. Obat untuk penderita corona akhirnya ditemukan. Dan obat ini bernama Remdesivir. Oke, Remdesivir ini seperti dilansir oleh Tempo.co, ini saya bacakan. Jadi akhirnya Badan Administrasi Pangan dan Obat-obatan Amerika atau FDA memastikan Remdesivir sebagai obat yang bisa digunakan untuk pasien virus corona atau COVID-19. Dengan begitu, produsen Remdesivir atau namanya ini Gilead sudah bisa memproduksi dan mendistribusikannya secara meluas. Ini pengobatan virus corona pertama yang mendapatkan pengakuan dari FDA. Kami bangga bisa menjadi bagiannya, ujar Komisioner FDA Stephen Hahn, sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters Sabtu 2 Mei 2020 kemarin. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Remdesivir menunjukkan hasil positif ketika digunakan kepada pasien-pasien virus corona. Meski bukan vaksin dan tidak menyembuhkan secara total, Remdesivir meringankan gejala corona dan membantu pasien pulih lebih cepat. Sehingga selain itu Remdesivir semakin ampuh apabila digunakan saat gejala corona pada pasien saat belum parah. Positifnya, efek Remdesivir mendorong pemerintah Amerika untuk melakukan uji coba lebih lanjut terhadapnya. Hasil konsisten dengan temuan awal sehingga FDA atau Food and Drugs Administration memutuskan Remdesivir bisa digunakan untuk pengobatan pasien virus corona. Berdasarkan keterangan dari Gedung Putih, Gilead akan memproduksi 1,5 juta vial Remdesivir dalam waktu dekat, dan jumlah pasien yang bisa ditangani kurang lebih adalah 140.000 orang tergantung berapa lama mereka dirawat. Berarti per hari mereka harus mengkonsumsi ini tadi 140.000 orang tergantung berapa orang yang dirawat ini. Adapun 1,5 juta vial akan menjadi donasi dari Gilead dan bukan produk yang dijual. Ini luar biasa untuk perusahaan ini. Dan kalau dilihat dari press release-nya, ini kalau dilihat dari Gilead.com, Golf India 5 Eco Alpha Delta.com, Gilead ditulisnya seperti itu. Ini press release tertanggal April 29, 2020. Dia juga menunjukkan hasil percobaannya seperti apa dari sampelnya ini, dan akhirnya mereka merilis ini tadi. Oke, silakan dilihat di sini. Dan diteruskan lagi di sini untuk kloter produksi yang akan dijual, Gilead belum mengumumkan kapan produksi akan dimulai dan berapa jumlahnya. Bahkan Gilead belum menentukan harganya. Institusi Pengajian Klinis dan Ekonomi memprediksikan biaya produksi Remdesivir untuk 10 hari penggunaan berada di kisaran US dollar 10 US dollar atau rupiah 150.000 jika kursnya 15.000. Tapi apabila menghitung jumlah stok, besarnya kebutuhan dan nilai riset serta keefektifannya, maka diperkirakan harganya bisa melonjak hingga 4.500 US dollar atau setara dengan 67 juta rupiah. Sebelumnya Remdesivir hanya tersedia untuk pasien yang secara sukarela bersedia menjadi bagian dari tes klinis. Kurang lebih ada 181 rumah sakit di seluruh dunia, tak terkecuali 27 di Amerika yang sudah menggunakannya. Ini berdasarkan keterangan dari Gilead. Sebagai catatan, per hari ini Amerika memiliki 1.131.280 kasus dan 65.766 korban meninggal dunia akibat virus corona atau COVID-19 atau COVID-19. Hal tersebut menjadikan Amerika sebagai epicentrum virus corona global. Dan saya mencoba mencari beritanya. Saya menemukan ini di Lifestyle One. Ini mengutip dari TV One. Sayang berita seperti ini diberitakannya kurang terlalu menyebar, hanya 322.000 view saja walaupun sudah 24 jam. Nah, saya akan bantu untuk menyebarkan berita ini. Kita akan tonton bersama-sama. Ya, pemirsa Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini Badan Administrasi Pangan dan Obat-obatan Amerika memastikan Remdesivir sebagai obat yang bisa digunakan untuk pasien virus corona. Dengan begitu, Remdesivir
Remdesivir bisa segera memproduksi dan mendistribusikan secara luas. Remdesivir menunjukkan hasil positif ketika digunakan kepada pasien-pasien virus corona. Remdesivir meringankan gejala corona untuk pulih lebih cepat. Rencananya, Gilead, produsen Remdesivir, akan memproduksi 1,5 juta Remdesivir ya dalam waktu dekat. Dan kalau kita ketahui, ya, kita sebelumnya pernah juga memberitakan ini dan juga mendapatkan keterangan langsung dari reporter kita di New York, Amerika Serikat. Tapi memang belum secara resmi. Iya. Itu sekitar Februari ya, misalnya Februari akhir gitu. Ini sudah sempat viral. Dan baru akhir-akhir ini, 1-2 hari ini memang pemerintah Amerika Serikat melalui Donald Trump, Presiden, menyampaikannya kepada publik bahwa ini kabar baik. Apakah memang juga ini bisa dikatakan obat yang menyasar corona atau hanya membasmi virus kan gitu ya? Nah, kita akan coba tanyakan langsung ya dengan reporter kami. Nah, yang dilihat di sini bahwa sebenarnya obat ini meringankan simptoms atau gejala corona. Tapi memang sebenarnya yang paling membunuh adalah gejalanya. Saat virus tersebut mulai mengkopi dirinya, kemudian membanjiri paru-paru dengan lendir dan membuat orang jadi tersedak atau susah bernafas. Kalau ini memang benar, ini sebenarnya adalah jalan keluar yang saat ini terbaik yang dapat kita terima. Di sana ada Yandri Subakti. Yandri, informasi terakhir mengenai Remdesivir ini seperti apa? Ya, hari Jumat yang lalu FDA dan Presiden Donald Trump telah merekomendasikan pemakaian Remdesivir untuk digunakan kepada pasien coronavirus yang di rumah sakit. Dan ini saat ini memang dari hasil pengujian yang telah diujikan di 1063 pasien yang berada di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia, ini menunjukkan dampak yang positif karena pasien-pasien tersebut yang diuji cobakan adalah mereka yang berusia lanjut dan juga mereka yang telah memiliki komplikasi penyakit atau dalam artian kondisi pasien sangat parah ataupun kritis. Setelah diinjeksikan Remdesivir ini, dalam waktu rata-rata 11 hari mereka sembuh sekitar 30% dan juga mereka bisa kembali ataupun keluar dari rumah sakit. Dan ini adalah merupakan pertanda ataupun yang sangat bagus sekali, dan pihak Gilead akan segera memberikan menyumbang 140.000 yang bisa dipergunakan kepada pasien, dan nantinya akan segera memproduksi yang dalam waktu bulan Oktober ini bisa dipergunakan sebanyak 500.000 pasien, dan juga nanti pada Desember diharapkan sudah bisa memproduksi bisa mengcover ataupun digunakan oleh 1.000 pasien yang saat ini kritis dalam menghadapi karena terinfeksi oleh virus ini. Dan Remdesivir ini berbeda dengan obat-obat yang saat ini diuji cobakan oleh beberapa negara ataupun beberapa perusahaan. Remdesivir ini setelah diinjeksikan ke dalam tubuh pasien, ini setelah diserap oleh virus COVID-19, ini langsung menghambat ataupun menyerang, memasuki RNA dari virus tersebut, sehingga virus tidak bisa mengaplikasikan diri ataupun memperbanyak. Sehingga RNA itu adalah sequence yang merupakan rantai genetik yang dimiliki oleh virus itu tadi. Jadi kalau ternyata yang disasar RNA, berarti betul yang dihambat itu adalah sistem virus untuk mengcopy dirinya. Otomatis virusnya ini jadi hang dan dia nggak jadi mengcopy dirinya. Seperti itu. Mereka dengan sendirinya akan berhenti untuk membahayakan kondisi pasien, dan pasien tentunya dengan ini bisa kembali normal ataupun sehat. Dan ini bukan merupakan akhir dari penelitian penemuan obat. Ya, pemerintah Amerika Serikat akan terus berusaha untuk menemukan vaksin, dan diperkirakan pada bulan Januari nanti akan bisa dipublikasikan atau bahkan mungkin bisa dipergunakan. Dan sekali lagi, Remdesivir ini bukan merupakan obat yang secara khusus diproduksi atau untuk coronavirus. Namun Remdesivir ini direkomendasikan karena dari beberapa hasil pengujian ke pasien yang saya tadi sampaikan, ini sudah menunjukkan hasil
yang mengembirakan namun belum 100%. Arif Fadil. Nah, itu adalah liputan yang merupakan berita baik, tapi yang perlu diingat di sini adalah satu, dia tidak menyembuhkan secara total, tapi meringankan gejalanya, dan ini bukan merupakan jawaban terakhir atau perlawanan akhir kita semua umat manusia. Kita masih akan tetap berjuang menemukan vaksin agar orang-orang yang belum terkena ini masih akan tetap bisa selamat dari serangan virus corona ini tadi. Tapi at least ini adalah sebuah kabar baik yang harus kita beritakan, sesuatu yang positif bahwa kita semua eventually harus tetap berusaha dan akan menemukan jalan keluar untuk semua ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Saya Denny Darko, sampai jumpa di tayangan berikutnya. Salam.